Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran Seni Budaya kelas 9. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar seni budaya. Baiklah, pada pertemuan video kali ini kita sudah sampai di pembahasan bab 11 yang akan membahas tema penerapan pola lantai tari kreasi. Langsung saja kita ketahui tujuan pembelajarannya. Jadi, setelah menonton video ini diharapkan kalian dapat menjelaskan penerapan pola lantai tari kreasi dan juga kalian dapat menganalisis penerapan pola lantai tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung tari. Pembahasan yang pertama adalah cara memperagakan gerak tari kreasi. Ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu mengetahui tekniknya agar terhindar dari cedera, ya. Gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki, adapun yang jinjit dan lain-lain. Nah, kita harus tahu teknik-teknik untuk memperagakan gerak tari terlebih dahulu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, tari kreasi mengadopsi gerakan yang sudah ada. Bisa dikembangkan sesuai dengan pendukung tari. Jadi gerakannya memang sudah ada ya, seperti gerakan dasar jaipong. Nah, ini kita kreasikan dengan gaya kita sendiri ya. Kita harus berkreasi dan kreatif. Kemudian, penjiwaan dapat dilakukan melalui ekspresi wajah dan ekspresi gerak. Nah, di situ poin yang ketiga. Kemudian yang keempat, menari berpasangan atau kelompok lebih sulit dibanding menari tunggal, terutama dalam hal penjiwaan, karena harus ada chemistry satu sama lain. Ya, begitulah kalau kita berkelompok atau lebih dari satu kan harus menyatu semuanya ya, perasaannya, kemudian ekspresinya, gerakannya itu harus kompak. Wah. Kemudian kita bahas pola lantainya. Nah, Mister tanya dulu nih, apakah kalian tahu pola lantai itu apa? Nah, ini sudah kita bahas di pembelajaran kelas 7 juga kelas 8. Mungkin ada ya. Nah, sekarang kita bahas lagi pola lantai. Adalah langkah kaki penari yang dilihat oleh penonton yang diwujudkan dengan garis lurus atau garis lengkung. Nah, gitu. Jadi pola lantai itu ada dua, ada pola lantai garis lurus dan pola lantai garis lengkung ya. Membuat pola lantai pada tari berpasangan atau kelompok harus ada interaksi gerak antar penari, yakni saling mengisi dan saling melengkapi. Jadi untuk membuat pola lantai kita harus kompak tentunya ya. Dan biasanya pola lantai ini digunakan jika penarinya lebih dari satu orang. Kalau cuma satu, mungkin pola lantainya tidak terlihat ya, apa dia melengkung atau lurus. Nah, kalau misalkan kelompok atau berpasangan ya, itu akan terlihat dia menggunakan pola lantai lurus atau melengkung. Yaps, kita lihat gambar tarian-tarian berikut ini dengan pola lantainya masing-masing ya. Yang pertama ada tari saman dari Aceh. Itu menggunakan pola lantai garis lurus, horizontal ya. Jadi lurus semuanya. Tuh kan lurus kan? Nah, ini pola-polanya. Ada berapa penari tuh? Diwakili oleh titik-titik. Kemudian yang garis lengkung ke depan itu ada tari sekapur sirih dari Bengkulu. Nah, jadi bentuk tariannya itu polanya melengkung ya, dengan 5 orang tersebut. Nah, dijajarkan atau dibariskan melengkung seperti itu. Nah, itu pola garis melengkung ke depan. Ini apa jenisnya ya. Terus yang garis lengkung ke depan. Nah, juga ya, masih garis lengkung ke depan, ini yang tari pendet Bali. Nah, itu melengkung juga ya. Ada lengkungan, itu 4 orang. Kalau tadi 5 orang kelihatan banget melengkungnya. Nah, ini 4 orang. Jadi
Kalau 4 orang melengkung, 2 belakang, 2 depan. Nah, itu garis lengkung ke depan. Terutama ada di tari pendek Bali. Kemudian garis lurus atau yang garis lurusnya bentuk segi 4. Nah, ini ada di tari piring yang berasal dari Sumatera Barat ya. Jadi si 6 orang itu dipola seperti segi 4 atau persegi panjang mungkin lebih tepatnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah contoh pola garis lurus dan garis lengkung. Nah, pola lantai dalam tari harus memerhatikan unsur ruang tari berupa yang pertama, desain. Ya, desainnya ya. Jadi, desain adalah bentuk tubuh penari yang dapat dilihat dari arah hadap dan arah gerak penari. Desain bawah ketika penari bergerak sejajar dengan lantai atau bergerak sambil merebah, bergerak dengan duduk, bergerak dengan jengkeng, atau bergerak sambil membungkuk rendah. Jadi bentuk tubuh penari ya posisinya terlihat dari mana nih. Kemudian ada level ya. Yang kedua adalah level. Level adalah tinggi rendahnya gerak tari yang dilakukan. Level gerak dapat dibagi menjadi 3 ya, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Jadi ada 3 level dalam tarian, tinggi, sedang, dan rendah ya. Baik, ini contohnya yang level tinggi. Nah, jadi tariannya ada yang loncat-loncat, ada yang dipangku ya, ada yang dikeataskan, dilempar. Nah, itu level tinggi. Ya, pokoknya yang melayang-layang, ya, jinjit dan sebagainya ya. Kalian bisa bedakan dengan level yang sedang. Kalau level sedang itu penarinya ya biasa aja, posisinya biasa berdiri ya. Itu level sedang. Dan sedangkan kalau level rendah itu penarinya duduk atau jongkok ya, atau guling-guling, rebahan. Nah, itu dia penarinya memakai level rendah. Oke, cukup paham kan tentang level? Nah, sekarang kita ke unsur ruang yang ketiga, yaitu fokus. Fokus adalah titik pandang penari ketika memperagakan rangkaian gerak tari. Bisa memandang lurus ke depan, memandang arah gerak jari tangan. Ya, biasanya penari gini, melihat ujung jari tangan ketika menari. Nah, itu fokus ya. Atau memandang berlawanan arah jari. Jadi jarinya misalkan ada di sini, kita pandangannya ke depan. Ini. Ya. Nah, itu fokus ya. Tapi banyak biasanya yang indah itu fokusnya melihat ujung jari. Nah, itu kalau di jaipong ya. Dan tari-tari lainnya juga mungkin mempunyai fokus tersendiri. Oke, paham untuk fokus? Kita lanjutkan ke memperagakan gerak tari kreasi berdasarkan pola lantai dengan menggunakan unsur pendukung. Nah, kita ingat-ingat lagi nih bahwa unsur pendukung tari itu ada 5. Ada gerak, ya, gerak, unsur pendukung pokoknya ya. Kemudian ide, ada iringan, eksternal, internal, ya, masih ingat? Iringannya ada internal dan eksternal. Kemudian rias, busana, dan juga terakhir properti. Nah, itu unsur pendukungnya. Kita kreasikan pola lantai tersebut dengan unsur pendukungnya pada tari kreasi yang sudah kita pelajari. Yang pertama pada gaya klasik. Jadi tari ini banyak mengadopsi gerak-gerak tari klasik untuk dikembangkan menjadi rangkaian gerak tari kreasi gaya klasik seperti tari keprajuritan atau tari jaipong. Ya, nah itu yang gaya klasik. Tetapi kalau kreasi itu kita ubah menurut gaya kita ya, menurut interpretasi kita, menurut kreativitas kita ubah. Nah, itu namanya tari kreasi ya. Kemudian yang kedua ada tari kreasi gaya kerakyatan. Nah, kita gabungkan pola ya, level, desain, kemudian fokus tadi bersama alat pendukungnya ya, unsur pendukung di tari yang kedua yaitu gaya kerakyatan.
Tari ini banyak mengadopsi gerak-gerak tari kerakyatan untuk dikembangkan menjadi rangkaian gerak tari kreasi gaya kerakyatan. Seperti tari yang bertema kehidupan petani ya, seperti bawa cangkul. Nah, itu unsur pendukungnya bawa cangkul 1, 2, 3, 4. Nah, sambil nyangkul, sambil menari ya. Kemudian nelayan. Nah, nelayan bisa bawa pancingan mungkin atau jala ya. Atau bisa pakai tudung nelayan juga. Pedagang. Nah, pedagang apalagi ya? Sayur-sayurannya itu bisa dimainkan. Nah, itu menjadi unsur pendukung. Kemudian gotong royong dan permainan. Ya, jadi luas sekali untuk tari kreasi ini kita kreasikan semenarik mungkin, seindah mungkin, ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, tari kreasi gaya modern. Tari ini banyak mengadopsi gerak kekinian. Kekinian nih ya, seperti break dance yang muter-muter kepala di bawah, kaki di atas ya. Tari disco, nah gitu. Kemudian tari yang berasal dari luar negeri seperti yang booming sekarang nih ya, yang Korea, yang apa tuh namanya? Girl band atau boy band dari Korea atau tariannya gaya ya, nah itu yang modern. Atau tari salsa juga bisa ya, tari flamingo dan banyak lagi deh, balet. Nah itu tari modern, tapi kita kreasikan dengan iringan musik, dengan unsur pendukung, dengan gerakan dan ide yang kita lahirkan sendiri. Nah itu namanya tari kreasi. Oke, paham sampai sini? Jika sudah paham, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari Mr. Eka. Semoga pemaparan dari video ini bisa membantu kalian yang sedang belajar di rumah. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya Mr. Eka. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.